Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini bukanlah hari yang mudah bagi kita semua. Karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Tidak sedikit dari kita yang telah kehilangan orang-orang yang dikasihinya, baik itu teman, keluarga, kerabat maupun orang-orang di sekitar. Ketakutan dan kecemasan sangat menghantui kita semua. Namun kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dan memohon kemurahan-Nya, karena nafas dan hidup kita adalah milik-Nya. Alkitab mengatakan bahwa dunia ini hanya tempat tinggal kita sementara. Ketika kemah kita yang di bumi dibongkar, maka kita akan kembali kepada rumah kita yang sebenarnya, yaitu bersama-sama dengan Bapa di surga. Mari saya ajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka-cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini juga mengajarkan kita bahwa kita jangan tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Tidak mengetahui berarti juga kurang pengetahuan atau informasi mengenai kematian. Bersyukur kita sebagai anak Tuhan, kita telah memiliki pengetahuan dan informasi itu secara lengkap. Semuanya telah tertulis di dalam firman-Nya di Alkitab. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, jangan kita jemu-jemu untuk terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena dari situlah letak kekuatan kita, dari situlah letak sumber jawaban setiap kehidupan kita. Apa yang Alkitab katakan mengenai kematian? Di ayat yang ke-14 dijelaskan bahwa jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia telah mati, Ia telah dibangkitkan, kita juga akan mendapatkan bagian dalam kebangkitannya. Ini adalah informasi dan pengetahuan yang penting bagi kita semua. Informasi yang mendatangkan sukacita dan pengharapan untuk kita semua, bahwa kematian itu bukanlah akhir. Mungkin tubuh jasmani kita telah mati, tubuh jasmani kita telah masuk ke dalam liang lahat, namun tubuh rohani kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, mereka telah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Mereka sudah tidak merasakan sakit, mereka sudah tidak merasakan sedih, mereka tidak merasakan susah lagi, karena mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah menempati rumah mereka yang sebenarnya, yaitu bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita akan buka Alkitab kita di Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sehingga kita percaya saudara-saudara kita telah berbahagia. Oleh sebab itu, kita di dunia, kita masih memiliki pengharapan bahwa kita juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka di surga. Kita juga memiliki pengharapan bahwa mereka sudah merasa bahagia. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah informasi dan pengetahuan yang harus kita pegang sebagai landasan harapan kita. Selanjutnya, apa yang Rasul Paulus ajarkan lagi kepada kita? Kita kembali ke ayat yang sebelumnya di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita boleh berduka cita.
kita boleh sedih, kita boleh menangis. Namun, kita tidak boleh kehilangan harapan kita. Ketika kita kehilangan harapan kita, artinya kita juga telah kehilangan kepercayaan kita kepada janji Tuhan, kepada jaminan yang Tuhan berikan, dan kepada rencana Tuhan atas hidup kita. Kita percaya rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah, rencana yang mendatangkan damai sejahtera, dan bukan rencana yang mendatangkan kecelakaan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, seberapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan Tuhan karena mereka menjadi kecewa dan tawar hati. Tuhan tidak menyembuhkan orang tua mereka, Tuhan tidak menyembuhkan keluarga mereka, Tuhan tidak menyembuhkan teman mereka, dan Tuhan mengizinkan orang-orang yang terkasih meninggalkan mereka selama-lamanya. Ketika harapan itu hilang, maka kita akan berburuk sangka kepada Tuhan, dan kita menyangka Tuhan itu jahat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jangan sampai kita kehilangan harapan kita. Kita harus tetap pegang harapan kita, bahwa harapan kita yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik bagi kita semua, dan kita mau belajar untuk memahami rencana Tuhan. Mari kita sama-sama juga belajar untuk meminta hikmat dari Tuhan, agar kita memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita belajar untuk selalu mengucap syukur, untuk bersyukur, untuk selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik mulai hari ini dan selama-lamanya. Tetap pegang harapan kita, jangan pernah kita lemah, jangan pernah kita melepaskan harapan kita. Karena harapan itu yang membuat kita semakin kuat, yang membuat kita bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengingat salah satu kisah di Alkitab di Perjanjian Baru tentang 3 saudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Di mana saat itu Lazarus sedang sakit, sehingga Maria dan Marta mengundang Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkan Lazarus. Namun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak kunjung datang, sehingga Lazarus harus mengalami kematian. Maria dan Marta berduka dan sangat sedih karena kehilangan saudara yang mereka kasihi. Ketika Tuhan Yesus datang, Maria dan Marta meluapkan semua kesedihannya kepada Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan rencana Tuhan. Mengapa saat itu Tuhan tidak datang? Kalau Tuhan datang, mungkin saudara saya akan sembuh, dan mungkin ia tidak akan meninggal. Karena Maria dan Marta mulai kehilangan harapan mereka, sehingga mereka bisa meragukan kebaikan Tuhan bagi hidup mereka. Namun, satu pernyataan Tuhan yang membuat mereka menjadi kuat kembali, yang membuat harapan mereka menjadi bangkit kembali. Sama-sama kita baca di Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ke-26. Jawab Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Pernyataan ini yang membuat Maria dan Marta kembali membangkitkan harapan mereka. Mereka mulai mempercayai lagi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah bagi kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, namun akan menyatakan kemuliaan Bapa di surga. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang melihatnya, terutama bagi Maria dan Marta yang dulu sempat meragukan, namun akhirnya mereka mengerti bahwa mereka tidak salah menaruh harapan mereka, yaitu kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, marilah kita tetap pegang harapan kita. Saat ini kita mungkin terluka, saat ini kita mungkin menangis, saat ini mungkin kita berduka karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi mari sama-sama kita pegang harapan kita, harapan kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus tidak mungkin memberikan rencana yang kecelakaan.
Tuhan Yesus pasti memberikan rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Kita penuhi pengetahuan kita dengan terus membaca kebenaran firman Tuhan, agar harapan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita percaya suatu saat nanti kita juga akan dipertemukan kembali bersama-sama dengan orang-orang yang terkasih di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan ini kiranya dapat mengingatkan dan dapat menegur kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.